Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Selamat berjumpa kembali dalam program Bincang Psikologi dari TV 10 bersama saya Carla Ratna dan psikolog kita seperti biasa Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini selain psikolog juga merupakan dosen ya Pak, dosen Fakultas Psikologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di kesempatan kali ini kita suasana baru Pak, ya. Tidak mengunjungi Pak Setio di Padepokan Patrap Surakarta karena hari ini kita berada di lobi Ataya Hotel Pak. Nah ini tempatnya di Jalan Tentara Pelajar Ngesrep Ngemplak Boyolali. Jadi kalau dari bandara misalnya dari luar kota Solo mau staycation ke Solo, kayaknya pas ya Pak ya, ini tempatnya adem banget, enak banget, lobinya aduh sejuk banget. Nanti kalau mau lihat-lihat boleh deh kesini ya Pak ya, di Ataya Hotel Jalan Tentara Pelajar Ngesrep Ngemplak Boyolali. Mapsnya kita cantumkan juga di layar, siapa tahu Anda mau mengunjungi kota Solo terus bisa staycation di sini. Soalnya ini juga lagi bulan promo Pak. Oh iya. Nah ini Pak Setio kan hobinya berenang nih, ada paket berenang 30.000 saja, itu benefitnya dapat mie goreng dan iced tea. Selain itu kalau mau meeting, ada meeting package juga, itu mulai dari 35.000. Terus kalau ini bulan ini juga ada promo kamar ini Pak, room only untuk superior itu 270.000, deluxe-nya 350.000, kemudian untuk balkoninya 450.000. Wah, dengan view yang semacam ini kayaknya worth it banget nih. Boleh dicoba nih untuk sahabat TV 10 yang mau liburan atau staycation di Solo, bisa mencoba di Ataya Hotel. Baik Pak Setio, Bincang Psikologi. Nah, kali ini apa yang bakalan kita angkat? Seperti kita ketahui bersama bahwa menjaga kesehatan mental itu sangat penting ya Pak. Iya. Karena bisa menstabilkan perilaku, emosi, dan juga pikiran. Mungkin ada beberapa di antara sahabat TV 10 yang pernah mengalami keadaan di mana inginnya menyakiti diri sendiri Pak. Ada yang mungkin melukai kulit, menjambak rambutnya sampai rontok, atau bahkan membenturkan kepala ke dinding. Ini kan menyakiti diri ya konsepnya ya Pak ya. Iya, iya. Nanti apa akan diulas oleh Pak Setio, ini sebenarnya apa yang terjadi pada Anda, kenapa kok Anda sampai menyakiti diri sendiri, dan para pelakunya ini kadang menyakiti diri sendiri ini membuat perasaannya menjadi lega. Ada yang merasa seperti itu, sehingga menyakiti diri sendiri ketika ada masalah atau apa, terus menyakiti diri sendiri. Nah sebenarnya kalau dalam ilmu psikologi Pak, ini kondisi yang semacam ini tuh disebut apa ya? Iya, itu merupakan satu gejala ya. Sering disebut di psikologi namanya self harm atau menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri itu merupakan satu gejala psikologis di mana penderita ini intinya adalah mengalami ketertekanan yang berat ya secara psikologi. Dia tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa bercerita, tidak bisa menyampaikan kepada orang lain. Kemudian juga tidak menemukan jalan keluar. Tapi tekanan ini masih ada gitu, sehingga muncullah satu pendaman atau sesuatu yang dipendam gitu. Nah, itu berupa kejengkelan ya. Kejengkelan akhirnya dia karena tidak ada kepuasan untuk untuk keluar, jadi dia tidak bisa melampiaskan keinginannya tadi secara keluar. Nah, dia balik ke dalam. Gitu. Jadi mungkin secara ringan dia menyalahkan diri sendiri, self blaming, menyalahkan diri sendiri, akhirnya merasa bersalah, guilty feeling, dan disitulah dia, kalau itu akumulatif maka akan memunculkan perilaku untuk mencapai kepuasan. Nah, kepuasan itu diperoleh dengan menyakiti. Jadi kan dia menyalahkan diri sendiri tuh. Nah, dia menyalahkan diri sendiri. Akhirnya menghukum dirinya sendiri dengan menyakiti itu, Pak. Ya, menyakiti itu didasari oleh dia menyalahkan diri sendiri dulu. Pertamanya didasari oleh menyalahkan diri sendiri. Nah, menyalahkan diri kan dia secara psikologis kondisinya tertekan nih. Dia punya problem yang besar, tapi nggak bisa. Mau menyalahkan siapa juga dia nggak tahu, mau marah kepada siapa juga dia nggak tahu, dan
berkecamuk di dalam diri, akhirnya tetap yang namanya energi psikologi, walaupun itu negatif, itu dia butuh pelampiasan. Nah, pelampiasannya itu karena nggak ada keluar, dia balik ke dalam gitu. Nah, balik ke dalam itulah dia menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku begini? Kenapa kamu begini? Kenapa kok jadi begini? Nah, itu diri sendiri akhirnya itu akumulatif, numpuk. Nah, dia akan puas, lega gitu, plong. Kalau dia menyakiti dirinya sendiri, ya, bisa menyayat, ya. Apa namanya? Kalau sekarang kan anak muda itu namanya barcode. Iya. Jadi kayak barcode itu loh, disayat-sayat tuh. Ada yang jengkel dengan apa yang terjadi di kepalanya. Kadang-kadang kan orang karena jengkel itu juga pikirannya kan penuh ya. Iya benar. Makanya ada yang sampai dijambakin sampai rontok, dibentur-benturkan kepalanya ya Pak. Itu karena nggak bisa keluar gitu. Banyaknya pikiran, ya toh. Wes itu nggak bisa berhenti lagi. Ya selain isinya penuh, dia juga runningnya berjalannya itu mikir ini nggak selesai gitu. Bahkan semakin didiamkan dia semakin. Nah, itu membuat kepalanya itu terasa penuh, akhirnya dia jengkel sama kepalanya sendiri kan. Nah, dibenturkanlah kepalanya ke dinding atau tapi itu mereka tuh tetap merasakan sakit ya Pak? Ya, dengan sakit itulah dia puas. Oh, justru dengan sakit itu dia merasa puas ya? Ya, dengan rasa sakit itu dia merasa lega. Jadi ini kan sakitnya sakit fisik ya. Tapi kelegaan itu kan di emosionalnya. Nah, dia walaupun ini justru rasa sakit ini membuat dia puas. Sama dengan halnya kalau itu keluar gitu. Kalau keluar, dia menyakiti orang, dia puas. Kalau keluar. Tapi kalau ke dalam, ya itu kalau ke dalam, dia menyakiti diri sendiri, dia puas. Nah, itu biasanya berulang. Dan berbahaya ya Pak ini? Berbahaya. Harus segera ditangani. Karena nanti muncul ide-ide yang lebih berbahaya lagi. Lebih ekstrim? Lebih ekstrim. Sampai bunuh diri itu juga awalnya seperti itu ya Pak? Awalnya dari situ. Dia lama-lamanya ya juga nggak puas juga. Apalagi. Meningkatkan ininya ya? Ya, meningkatkan tingkat kepuasannya. Ya, ini apa? Mental berarti ya Pak yang kena otomatis? Ya, mental itu. Dia tidak jadi coping behavior atau dia menghadapi problem psikisnya itu dia nggak tahu gitu. Saya ini harus gimana gitu loh. Pikiran saya nggak bisa berhenti, emosi saya juga nggak nyaman. Saya harus gimana, dia nggak tahu. Nah, dari keruwetan itulah muncul ide-ide bunuh diri, menyakiti diri sendiri, ya. Bahkan kalau sudah level begini itu pisau itu memang harus disingkirkan gitu. Tapi bukan hanya benda tajam kan Pak, dia juga bisa melukai dirinya dengan benda tumpul juga. Iya, yang mana yang dia anggap bisa memuaskan. Bisa pisau, bisa api gitu. Apa ada yang membakar diri kan juga ada. Iya benar. Ada yang pakai pisau. Bahkan ada yang minum racun juga ada. Jadi apa ya? Itu setiap ada dia kena masalah atau apa yang dipikirkannya terlalu berat karena tidak ada tempat untuk curhat. Jadi ini sudah levelnya itu sudah akumulatif gitu. Sudah akumulatif ya. Jadi akumulasi dari permasalahannya sampai dihadapi akhirnya begitu. Jadi bukan kadang-kadang enggak. Kan namanya akumulatif itu agak menetap gini. Kalau selama dia tidak mendapatkan solusi, tidak mendapatkan jalan keluar, itu akan terus muncul begitu terus gitu. Nah, dia mencari satu, kadang-kadang begini, pikirannya itu aneh juga. Dia sudah bisa membayangkan kalau tangan saya itu saya sayat dengan pisau, betapa nikmatnya gitu loh. Jadi dia membayangkan, enak sekali ya. Kalau pisau itu tuh bisa melukai tangan saya tuh enak rasanya gitu. Itu ada kecenderungan psiko atau enggak sih Pak?
kecenderungan maksudnya? Psikopat itu bukan ya? Beda ya Pak? Nah, kalau psikopat kan dia lebih keluar ya. Keluar. Kalau yang bunuh orang. Dirinya sendiri ya? Ya itu diri sendiri gitu. Nah, diri sendiri yang dia sakiti, self harm namanya. Ya bisa juga yang keluar gitu. Tapi nanti dampaknya juga bisa keluar atau memang hanya kalau yang self harm itu memang di dirinya, kalau self hanya harm dirinya, biasanya kepuasannya diri sendiri. Ya? Dia nggak menemukan jalan keluar. Dia hanya ke diri sendiri. Nah, kalau keluar itu ada juga sih orang yang anak itu yang sampai membunuh ibunya, ya kan? Iya, atau orang tua yang sampai membunuh anaknya. Itu pikirannya tuh kalau saya membunuh ibu saya tuh puas saya. Dan ekspresinya memang karena sudah ini ya terganggu jiwanya itu sudah nggak ada ekspresi menyesal juga nggak ada. Nah, ini yang self harm itu memang dia mencari kepuasan dan lega gitu. Makanya itu cenderung berulang. Kalau nggak menemukan jalan keluar itu dia berulang begitu. Tapi dia tahu kan resikonya kalau misalnya disayat tangannya kehabisan darah, tahu. Meninggal gitu. Tahu dia, makanya dia itu. pun ketika menyayat ini nggak mungkin sulit dalam ya juga enggak, ya kan? Nyayat itu dia tahu kok kalau saya sampai nadi saya putus ya mati saya, ya. Kalau pada level itu dia enggak, cuma menyakiti saja. Menyakiti saja, hanya ada batas sampai menyakiti saja. Gitu. Menyakiti saja, dia sadar kalau sampai. Kepuasannya itu ya dari menyakiti itu. Kecuali kalau dia sudah puncak gitu. Ada ide bunuh diri, ada kesempatan, nah itu bisa terjadi. Bagaimana nanti untuk mengatasinya, bahkan kalau bisa mencegahnya ya Pak ya? Oke. Dan yang jelas kalau mungkin Anda ada keluarga atau yang nanti seperti ini, Anda yang harus aware, harus tahu dulu ya seperti apa. Nanti jangan kemana-mana, setelah jeda kami akan segera kembali. Tetap di Bincang Psikologi dari TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10 bersama saya Carla Ratna dan Pak Setio Purwanto, di mana hari ini kita berada di lobi Hotel Ataya. Ini konsepnya itu floral and garden hotel, Pak. Makanya kan banyak ini ya yang masih natural, masih ini banget. Pokoknya dengan harga yang terjangkau tadi, mendapatkan view yang seperti ini, pokoknya dapat Solo banget ya. Makanya kalau ke Solo dekat dengan bandara, mau ke kota Solo juga deket, cocok ke sini. Ini cuaca terik seperti ini Pak Setio saya pesankan strawberry squash Pak, monggo dicoba. Oh iya. Jadi pokoknya minuman andalannya di Hotel Ataya. Kalau saya ini namanya Mojito Ice. Ini ada soda, ada lemon dan sirup melon, hijau segar. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, pelepas dahaga. Jadi nggak bisa berhenti nih. Itu strawberry squash Pak. Jadi sirup strawberry, soda dan juga perasan lemon. Gimana Pak? Wah, seger ya. mantap. Cocok banget nih untuk cuaca kota Solo yang seperti ini. Boleh dicoba, silahkan mampir ke Ataya Hotel. Mau rapat juga bisa di sini. Oke, baik kita lanjutkan lagi sahabat TV 10. Tapi jangan lupa kita ingatkan, kita juga undang Anda sahabat TV 10 untuk bergabung untuk curhat ya Pak. Di nomor WhatsApp yang tertera di layar, silahkan. Anda boleh curhat atau boleh mengusulkan tema apa yang akan dibahas untuk episode yang akan datang. Di mana di kesempatan kali ini kita lagi ngobrolin tentang ya pentingnya kesehatan mental, karena dampaknya kesehatan mental terganggu ini sampai self harm, menyakiti diri sendiri loh ya Pak ya. Padahal kan fisiknya sakit tapi ternyata psikisnya merasa puas. Ini kan berarti ada sakit ya, sakit mentalnya. Nah, tadi disampaikan Pak Setio bahwa self harm itu menyakiti, bukan hanya menyayat tapi juga bisa menjambak sampai membenturkan kepala, dan itu dia mendapatkan kepuasan. Nah, bagaimanakah Pak kalau bisa mengatasinya kalau yang sudah terlanjur seperti itu, atau mungkin kalau bisa sih mencegahnya supaya mungkin orang tua juga lebih aware ini melihat
kondisi keluarganya mungkin ada, kalau ada menunjukkan gejala-gejala sampai dia mengalami self harm itu? Iya. Yang pertama memang orang di sekelilingnya dulu ya, yang harus aware ya, harus menyadari keadaan remaja atau orang yang mengalami gangguan mental self harm ini. Nah, dari orang yang di sekitarnya itu, dia diajak untuk berkomunikasi, diajak ngobrol, ya, karena kan tadi masalah self harm itu karena tidak bisa keluarnya emosionalnya itu tadi, permasalahan ketertekanannya itu tidak bisa dia keluarkan gitu. Ya. Nah kalau dari keluarga sudah menerima ya, menerima kondisinya, mendengarkan, kemudian memberikan kesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya. Nah, kalau memang masih belum ketemu jalan keluarnya, ya memang harus melalui bantuan profesional ya, ahlinya, psikolog. Nah, jangan ke psikiater dulu ya. Jangan ke psikiater dulu. Karena ini problemnya lebih ke psikis ya. Jadi ya, belum butuh obat kan ya? Belum butuh obat ya. Jadi lebih ke, kecuali nanti kalau dari psikolog itu merekomendasikan untuk penanganan obat, baru nanti ke dokter, ke psikiater. Nah, sebaiknya ditangani oleh psikolog dulu. Mungkin nanti ada konseling ya, konseling khusus pribadi dengan penderita, kemudian juga keluarga tentunya, karena dia harus support bisa. sistemnya dari keluarga ya tentu ini semuanya harus keluarga ya, keluarga. Kemudian selain itu kalau dia masih sekolah gitu kan, kalau masih sekolah ya harus dikomunikasikan dengan pihak sekolah agar pihak sekolah pun juga paham dengan kondisi ya. Artinya nanti apa, pihak sekolah itu bisa membantu permasalahan yang dialami oleh siswa ini. Jadi dari pihak sekolah, keluarga, dan dia sendiri itu harus ada kerjasama, ada usaha. Yang penting tuh dari diri sendiri tuh ada usaha dulu ya, ada keinginan dulu untuk sembuh ya. Nah inilah memang kadang-kadang orang penderita itu dia itu tadi ya jalan buntu tadi, sehingga dia merasa bahwa nggak perlu orang lain gitu. Ini masalah saya gitu. Nah, penyadaran bahwa itu tuh harus, kamu sakit, kamu harus berkomunikasi dengan ahli, kamu harus bisa bicara dengan keluarga terdekat, itu memang harus ditanamkan. Kemudian oleh psikolog nanti juga salah satunya memang dibangkitkan semangat, dibangkitkan motivasi untuk menghadapi dengan cara yang benar, ya kan? Nah, kalau menghadapi dengan cara yang salah, dia karena nggak tahu ya. Iya, apalagi mungkin orang awam, orang tua yang mungkin tidak punya basic ilmu psikologi. Anak menyakiti diri sendiri dimarahin loh Pak. Kadang kan semakin tertekan, nah itu malah memperparah kondisinya kan? Kadang memperparah itu. Dia menyakiti diri, dimarahi. Dia tidak butuh dimarahi, semakin dimarahi artinya kan dia tambah stres kan gitu kan. Nah, harus dipahami bahwa ini anak ini sedang sakit gitu kan. Dari kesadaran lingkungan terdekat dulu bahwa anak ini sedang sakit, aware dengan bahwa anak ini sedang sakit. Nah, dari situ kan akan tumbuh untuk ngajak bicara dengan nada yang lebih lembut sama dia, ya kan? Karena ada kesadaran bahwa dia ini sakit gitu. Kemudian juga ada usaha untuk mengkomunikasikan dengan yang lain, sehingga yang lain pun juga paham tentang kondisi dia. Nah, ketika itu sudah terjadi, paling tidak dia sudah merasa diterima oleh lingkungan sekitarnya. Oh, itu paling penting kah penerimaan itu Pak? Penting banget itu. Iya kan? Artinya apa? Buka jalur lah, buka pintu untuk dia cerita ke keluarga terdekat, ya kan? Benar. Nah, ketika dia sudah mau cerita, itu udah nanti sudah sedikit terurai. Nah, sudah terurai, keluar dari menyalahkan diri sendiri, dia mulai dapat jalan keluarnya. Nah,
tentu masih ada ya, karena gangguan itu kan tidak hanya masalah mengeluarkan unek-unek saja kan. Tidak hanya mengeluarkan unek-unek saja. Ya, tapi karena ini kan ibaratnya sudah melukai. Iya. Ya, melukai secara emosionalnya ini. Nah, ini yang harus dibawa ke profesional. Nah, karena kadang-kadang sudah menyampaikan semua, sudah lega, pikiran-pikiran ingin menyakiti itu masih ada, walaupun sebenarnya sudah tidak seperti sebelumnya. Nah, ini perlu dikonsultasikan ya. Misalnya kadang-kadang orang nggak sadar, anak ini kan kalau melihat silet gitu ya, itu pengennya gini kan. Nah, seharusnya kan tidak terlintas pikiran sama sekali kan ya. Silet, kayaknya ini enak nih gitu. Kan nggak ada ya Pak ya. Nggak ada, makanya minimal kan orang tua diberitahu jangan sampai ada benda yang tajam yang mudah diakses oleh anak. Nah, itu harus disimpan atau jangan sampai dalam jangkauan pandangan dia lah. Nah, itu kalau orang tua nggak tahu atau si anak itu juga nggak tahu kan, bisa saja dia langsung ambil kan gitu. Tapi kalau tahu kan dia sendiri, oh iya ya, ini ada benda, saya harus singkirkan dulu sebelum ada pikiran-pikiran untuk menyakiti. Kalau sudah punya kesadaran akan seperti itu. Nah, itulah pentingnya ke profesional, ke psikolog itu agar si anak ini mampu menghadapi dengan benar. Mampu menghadapi dengan benar, itu yang paling penting ya Pak? Iya, mampu menghadapi, oh saya ini kenapa menyakiti diri sendiri, dia mampu menghadapi dengan benar begitu loh. Ya, karena gini, dia harus belajar bagaimana hidup dengan pikiran-pikiran menyakiti gitu. Dia harus sadar gitu loh. Karena kalau dia tidak mau hidup dengan dirinya yang suka menyakiti, itu nambah konflik lagi gitu. Jadi orang yang menyakiti diri sendiri itu harus mau untuk berdampingan sementara ini, karena proses penyembuhan harus mau dulu. Tapi harus tahu ketika ada pikiran-pikiran itu saya harus bagaimana begitu. Cara menghadapi kalau dia dalam. Nah, seperti ginilah. Kalau kita mengalami sakit fisik, ya kan, sakit mah misalnya, sakit asam lambung misalnya. Ketika itu kambuh kan kita harus menerima juga. Iya, saya harus hidup dengan sakit mah berdampingan gitu. Ya. Cuma saya tahu ketika saya sakit mah itu saya harus bagaimana tuh saya tahu. Begitu juga dengan mental yang seperti ini nah, itulah edukasi, pentingnya berkonsultasi dengan ahli ya. Si anak ini akan dibimbing untuk bisa menghadapi kondisi-kondisi ketika ada pikiran muncul, ada keinginan untuk menyakiti diri. Nah, ketika dia sudah mulai menarik diri, kok aku senang melamun, itu tahu dia cara mengatasinya. Oke, baik. Hampir 30 menit berlalu. Memang agak ngeri-ngeri sedikit ya, tapi ini fenomena yang terjadi di masyarakat loh Pak. Banyak yang kita sendiri nggak tahu. Kadang kan orang-orang yang justru punya gangguan itu terlihatnya baik-baik saja, tapi ternyata banyak bekas lukanya, banyak barcode-nya itu tadi. Itu remaja kan, tren sekarang ya. Ya, malah justru jadi tren. Ini yang harus diedukasi, ya betul. Ada yang mau disampaikan Pak untuk sahabat TV 10 sebelum kita akhiri? Ya. Jadi untuk sahabat TV 10 yang mungkin saudaranya, keponakannya atau tetangganya yang mengalami ini, memang harus segera diajak untuk ngobrol, untuk diajak komunikasi, dan sebisa mungkin memang harus dibawa ke profesional atau ke psikolog untuk mendapatkan penanganan yang benar, penanganan yang tepat ya. Yang tepat. Baik. Jadi memang selain dari diri sendiri, tentunya penderita ini juga membutuhkan dukungan orang-orang di sekitar dan bantuan dari tenaga profesional. Karena ini membahayakan. Memang pertama diri sendiri, takutnya nanti juga membahayakan orang lain ya. Baik, terima kasih Pak Setia untuk ilmunya. Sama. Sahabat TV 10 juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa untuk mengirimkan curhatan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Saatnya saya Carla Ratna dan psikolog kita Pak Setio Purwanto undur diri dan menjumpai Anda kembali di
lain kesempatan. Tetap bersama kami di Bincang Psikologi dari TV 10, Inspirasi dan Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.